Berawal dari kebutuhan manusia untuk merekam jejak pengetahuan, catatan perdagangan, hingga gagasan spiritual. Sebelum kertas hadir, berbagai peradaban menggunakan media lain seperti batu, tulang, logam, tanah liat, dan daun. Media-media tersebut memang mampu menyimpan informasi, tetapi tidak praktis untuk dibawa, sulit diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak fleksibel untuk penulisan cepat. Keterbatasan inilah yang membuat manusia terus mencari bahan yang lebih efisien untuk dokumentasi. Peradaban Mesir kuno kemudian menemukan papirus, bahan yang dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus. Papirus lebih ringan dibanding batu dan jauh lebih mudah ditulis, sehingga menjadi media tulis utama di kawasan Mediterania. Meski demikian, papirus cukup rapuh dan tidak tahan lembab. Selain itu, bahan baku papirus hanya tumbuh di wilayah tertentu, membuat harganya mahal dan distribusinya terbatas. Meski bukan kertas sesungguhnya, papirus menjadi jembatan penting menuju lahirnya bahan tulis modern. Di Asia, khususnya di Tiongkok, masyarakat menggunakan bambu, kain sutra, dan gulungan kayu sebagai media tulis. Tetapi bambu terlalu berat, kayu sulit diproduksi, dan sutra harganya sangat mahal. Situasi inilah yang membawa perubahan besar ketika dinasti Han sedang berkembang dan administrasi negara membutuhkan pencatatan lebih efisien. Tantangan tersebut menjadi latar belakang lahirnya inovasi monumental yang mengubah dunia kertas. Sekitar tahun 105 Masehi, seorang pejabat istana bernama Cai Lun memperkenalkan teknik pembuatan kertas dari campuran kulit kayu, serpihan kain, dan serat tanaman. Prosesnya melibatkan penghancuran bahan-bahan tersebut hingga menjadi bubur, lalu disaring, diratakan, dan dikeringkan menjadi lembaran. Metode ini lebih murah, lebih ringan, lebih mudah diproduksi, dan lebih tahan lama dibanding papirus. Karena itu, banyak sejarawan menganggap Cai Lun sebagai pencipta kertas modern. Kertas ciptaan Cai Lun cepat berkembang di Tiongkok dan digunakan secara luas untuk catatan, seni kaligrafi, dokumen pemerintahan, dan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Tiongkok pada masa itu merahasiakan teknik pembuatannya karena dianggap berharga dan strategis. Namun, seiring berkembangnya jalur sutra dan meningkatnya hubungan perdagangan, teknologi ini perlahan mulai bocor ke wilayah lain. Penyebaran kertas mulai meluas ketika para pengrajin Tiongkok ditawan dalam perang melawan bangsa Arab pada abad ke-8. Dari para tawanan inilah, dunia Arab mempelajari teknik pembuatan kertas. Setelah memahami prosesnya, para pengrajin Arab mengembangkan teknik yang lebih halus, memasukkan proses pemutihan, dan membuat kualitas kertas semakin baik. Kota Samarkand kemudian menjadi salah satu pusat produksi kertas terbesar di dunia Islam. Dari dunia Islam, teknologi kertas menyebar ke Persia, Baghdad, dan akhirnya mencapai wilayah Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Di Baghdad, kertas mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan gerakan penerjemahan besar-besaran. Kertas yang lebih murah memungkinkan para ilmuwan menyalin buku, menulis risalah, dan menyebarkan ilmu dengan lebih cepat. Perpustakaan dan pusat studi pun berkembang pesat. Ketika masuk ke Eropa, pada abad ke-12, kertas awalnya ditentang oleh gereja karena dianggap kurang suci dibanding perkamen yang terbuat dari kulit hewan. Namun, kebutuhan akan bahan tulis yang murah, terutama seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya kegiatan perdagangan, membuat masyarakat akhirnya menerima kertas. Eropa kemudian mulai membangun pabrik kertas sendiri, terutama di Italia dan Jerman. Puncak perkembangan penggunaan kertas di Eropa terjadi setelah Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak pada abad ke-15.
Mesin cetak membuat proses produksi buku melonjak drastis, dan kertas menjadi bahan utama yang memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Revolusi informasi pun dimulai, membawa Eropa memasuki era Renaissance dan mempercepat kemajuan sains serta teknologi. Memasuki abad ke-19, revolusi industri mengubah proses pembuatan kertas secara drastis. Kertas tidak lagi dibuat secara manual, tetapi menggunakan mesin raksasa seperti mesin Fort Drenier yang mampu menghasilkan gulungan kertas panjang dalam waktu singkat. Bahan baku juga beralih dari kain bekas ke serat kayu karena lebih melimpah dan murah. Inovasi ini menjadikan kertas semakin terjangkau dan diproduksi dalam skala masif. Pada abad ke-20, kertas berkembang menjadi berbagai jenis sesuai kegunaannya. Kertas koran, kertas tulis, kertas foto, kertas karton, kertas seni, hingga kertas khusus industri. Meskipun teknologi digital mulai menggantikan beberapa fungsi kertas, seperti catatan dan komunikasi, kebutuhan akan kertas tetap tinggi dalam dunia percetakan, kemasan, pendidikan, hingga seni. Hingga saat ini, sejarah kertas menjadi kisah panjang tentang bagaimana inovasi kecil dapat mengubah arah peradaban. Dari bahan sederhana di tangan Cai Lun, kertas berkembang menjadi fondasi penyebaran ilmu, budaya, administrasi, dan kreativitas manusia. Meski masa depan semakin digital, kertas tetap memiliki nilai historis, emosional, dan fungsional yang tidak mudah tergantikan, menjadikannya salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia.